Aplikasi yang pertama adalah SAPK. Ini sudah familiar bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian aplikasi yang kedua adalah, SAPK digunakan untuk input data atau entry data usul penetapan nomor induk P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan satu instansi pusat yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam ini untuk formasi dosen di perguruan tinggi negeri baru. Total formasi sampai dengan hari ini pada 51.293. Nanti mungkin perlu di cross check dengan data terkini dari Pak Deputi Sinka. Ini beban kerja atau beban tugas dari kita semua untuk menyelesaikan pengangkatan P3K tahun 2019 ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala tadi di awal, bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 dan bukan hanya karena pandemi, tapi memang sudah tuntutan kebutuhan, maka penetapan nomor induk P3K atau proses penetapan nomor induk P3K tahap pertama ini seluruhnya paperless. Jadi tidak ada lagi dokumen atau berkas fisik yang hilir mudik antara instansi dan BKN. Secara besar, garis besarnya prosesnya adalah ada dua aplikasi yang digunakan oleh teman-teman di instansi dan ada 3 aplikasi yang digunakan oleh kami di BKN. Aplikasi yang pertama adalah SAPK. Ini sudah familiar bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian aplikasi yang kedua adalah, SAPK digunakan untuk input data atau entry data usul penetapan nomor induk P3K. Kemudian data yang diinput dalam SAPK harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini diunggah dalam aplikasi Doku Digital. Agak berbeda dengan proses penetapan nomor induk CPNS, di mana proses penetapan nomor induk CPNS untuk unggah dokumen dilakukan oleh peserta atau pelamar yang lulus CPNS melalui portal SSCN. Nah, untuk P3K, mengingat pendaftaran sudah 1 tahun lebih yang lalu, bahkan mungkin sudah 2 tahun, dan mungkin akun sudah lupa, maka dokumen pendukung diunggah oleh admin instansi. Caranya bagaimana? Silakan Bapak Ibu di instansi, apakah mau men-scan sendiri kemudian mengunggah, atau minta peserta calon P3K untuk men-scan dokumen yang diperlukan, kemudian diserahkan kepada admin instansi untuk diunggah di Doku Digital. Kemudian dua-dua unggahan atau input tersebut disubmit dan masuk ke tim BKN untuk dilakukan verifikasi dan pemeriksaan. Kemudian setelah semuanya dinyatakan lengkap dan benar, valid, maka akan diterbitkan pertimbangan teknis nomor induk P3K, dan praktek ini juga bersifat image atau soft file atau digital, jadi tidak ada lagi praktek fisik yang kami keluarkan, dan tanda tangan yang kami gunakan adalah tanda tangan digital atau digital signature. Jadi praktek nanti Bapak Ibu sekalian admin instansi dapat mengunduhnya di aplikasi Doku Digital.
Itu proses besarannya. Teknis rinci detailnya nanti atau besok pagi sampai dengan siang, mungkin siang, akan dilakukan bimbingan teknis bagi para admin di instansi. Jadi mohon Bapak Ibu Kepala BKD, BKPP, BKPSDM, termasuk Ibu Kepala Biro Kepegawaian Kemendikbud untuk menugaskan admin instansinya untuk besok siang mengikuti bimbingan teknis proses penetapan NIP CPNS, di mana 8 digit pertama itu adalah tanggal, bulan, tahun, bulan, dan tanggal kelahiran. Kemudian digit kedua, 4 digit kedua itu tahun pengangkatan 2020. Kemudian kode 21 itu adalah kode pengangkatan P3K, bahwa ini adalah NIP P3K yang diangkat pada tahun 2020. Dan satunya kalau salah adalah kontrak pertama atau pemberian NIK yang pertama bagi yang bersangkutan. Kemudian angka 1 adalah jenis kelamin, dan nomor urut 001 adalah nomor urut dari NIK itu sendiri. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan proses penetapan atau proses usul dan penetapan nomor induk P3K yang mari bersama-sama kita laksanakan mulai bulan Desember ini, dan kita berharap ini bisa kita selesaikan secara cepat karena ini hutang kita terhadap teman-teman peserta atau calon P3K yang sudah dinyatakan lulus. Nah, satu catatan lagi seperti penetapan NIK CPNS, bahwa proses penetapan NIK itu untuk instansi pusat, dalam ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu disampaikan kepada kantor pusat BKN atau kepala BKN atau direktur pengadaan dan kepangkatan. Kemudian untuk yang pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, usul disampaikan kepada kepala kantor regional di mana kabupaten, provinsi, kabupaten, dan kota itu berada di wilayah kerja dari kantor regional tersebut. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, setelah rapat atau sosialisasi ini, mohon kepada kepala kantor regional dan Bapak Ibu Kepala BKD, BKPP, BKPSDM maupun Kepala Biro Kepegawaian Kemendikbud untuk menindaklanjuti dengan berkoordinasi secara intensif untuk mempercepat penyelesaian proses penetapan NIK nomor induk P3K. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya kira dengan wassalamualaikum.